tidak ada istilah pada saatnya nanti tidak tergetar hatinya. Ya, siapa yang akan bisa menolak atas kejadian bila sudah demikian? Nun sewu Mbah, niki nglajengaken kidung tuntutan sabda palon nagih janji. Kala wingi sampun dipun wedharaken dumugi huruf do Mbah. Wonten tahapan menika genah wonten kedadosan udan barat pancawura, angin puting beliung, terus kali-kali pada banjir, pada bludag. Lah, ketone kok seniki pun ngepasi banget Mbah. Dan kedadian temenan niku wis angin puting beliung teng pundi-pundi wonten. Terus udan ya deres ora patut marana dadi banjir, ora nang luar Jawa ya ora nang tanah Jawa. Lah, bar kedadian kaya niku teng huruf to niku wonten kedadian napa malih sing badhe dumugi niki Mbah? Cobi dipun wedharaken huruf to niku Mbah kepripun? Tapi uluk salam mulya atur bagya wis kono santara. Om wilahing jati nugoni hajat-hajate lugu Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kidung itu adalah waktu Romo Warsontani untuk mekurungan, ya, artinya saya tidak mau ada kesan bahwasanya saya mengada-ada atau merakit sendiri, atau yang jelas saya mengambil dari Romo Warsim, Romo Salyo, Romo Topo. Pada saat itu saya mengambillah cara berguru dan saya minta dan beliau bercerita seperti itu bahwasanya asal mula kidung ini ketika tahun 50-an Romo Warsontani untuk mekurungan kaki sabda palon. Dan ketika itu sempat menjadi kesepuhan yang sangat ampuh Romo Warsontani. Akan saya tembangkan saja. Tandane kang luwih gegerisi alun samya munggah ing daratan angrisak tepis wiringe karya getring kalbu ingkang dumunung karang kering kayu-kayu akeh kang kendang padha sirna larut selo ageng samya mbrasta kumaludu katut keli gemledeg suara niro. Artinya, tanda yang lebih menakutkan, gelombang laut naik ke daratan, merusak daerah tepi lautan, membuat hati gemetar yang berada di tanah Nusantara ini. Kayu-kayu banyak yang terseret, akhirnya manusia ini pada bermuka pucat. Batu besar pada terguling, berbenturan sesama batu, terseret air, menggelegar suaranya. Nah, ini dari tahun 2006 apa cek ya? Itu telah terbukti. Namun yang dimaksud ini kemungkinan nanti akan lebih besar daripada itu, artinya lebih besar bisa terjadi. Lalu di beberapa tempat di wilayah Jawa, Nusantara ini juga terjadi. Intinya bahwasanya kayu-kayu alun naik ke daratan dan membawa sangkrah kayu, ya bisa jadi karena nanti mungkin pas bersamaan dengan musim banjir, ombak menyapu daratan kan, ya semua
semua kan kendan, artinya sudah barang tentu lah kayak Aceh dan sebagainya yang jelas membentur manusia, membentur rumah, membentur apa, sehingga manusia itu tidak ada istilah pada saatnya nanti tidak tergetar hatinya, tidak tergetar hatinya. Siapa yang akan bisa menampik, yang bisa menolak atas kejadian bila sudah demikian? Bila sudah demikian, artinya di situ doa ampuh sudah tidak ada seolah-olah karena tidak sesuai dengan perilakunya. Artinya doa ampuh ini kan ada syarat rukunnya lah secara gampang. Kalau tidak ada syarat rukunnya doa dalam artiannya ibaratnya hanya sekedar doa, otomatis sudah tidak bisa. Dan kelihatannya pada tahun 2021 ini hingga tahun 2025 kalau pijakan saya begitu, ini akan terjadi yang lebih dahsyat, seperti BMKG apa itu mengatakan bahwasanya akan ada megatrust yang hingga 20 meter. Kalau menurut saya bahkan lebih begitu. Artinya saya meyakini atas kehitungan ini sudah dipastikan atau sudah ditulis bahwasanya nanti termasuk ora idep ora weruh, ora sanak ora kadang, kalau dalam bahasa Indonesia tidak pandang bulu. Ya, tidak pandang bulu bahwasanya siapapun nanti orang deleng derajat pangkat itu akan dibersihkan, intinya seperti itu. Dibersihkan oleh alam yang memang sedang menfilter untuk menumbuhkan, kalau saya bilang, laswiji tanah Jawi. Intinya tidak mungkin akan alam ini akan deleng kamu itu siapa, kamu itu apa, tapi kalau sudah begini, tidaklah itu ahli doanya, tidaklah itu masyarakatnya, tentu akan ketakutan semua. Artinya tidak mungkin orang itu bisa menampik, berlari atau shock kecuali dengan bukti nanti yang menjadi sisane perang Baroto itu atau sisane Sabdo Palonagi Janji ini. Sabdo Palonagi Janji tentunya dasarnya adalah apa, dalam komentar itu saya akan apa yang ditagih adalah baline budi lan pakar tiluhur. Sebab dari paham manca braja ini, saya kalau mengatakan agama kan nanti kelihatannya berlebihan itu. Sejak runtuhnya Majapahit ya, sehingga ilmu pepuntoneng ilmu dat tan wonten malih atau sastro jendro hayuning ini kan sudah tidak ada tilasnya sama sekali seolah. Artinya tidak ada tilas itu, seolah-olah Jawa ini sangat-sangat miskin ilmu, sangat-sangat miskin kawruh, sangat-sangat tidak punya tabiat adat yang lebih tinggi derajatnya gitu daripada paham-paham manca. Artinya saya akan mengatakan bahwasanya Sabdo Palon ini berpatokan kepada budi pakarti yang luhur, di mana budi pakarti yang luhur adalah tujuan seluruh paham manca braja. Artinya dengan kata lain, semua agama menghendaki tujuan manusia agar berbudi pakarti yang luhur. Kenapa? Ketika manusia telah berbudi pakarti yang luhur masih dikatakan tidak bertuhan. Nah, ini menuju ke arah situ sehingga gawe gegerising manusia bahwasanya Sabdo Palonagi Janji ini dengan cara membuat alun naik ke daratan, lalu kayu-kayu sami berserakan, kayu besar, nanti gumaluduk suarane, ibaratnya guntur di daratan. Guntur itu apa ya? Ya, halilintar. Bak halilintar di daratan, seolah membuat getarnya hati yang luar biasa. Nuwun sewu niki. Nah, niki kok ngepasi karo hasil penelitiannya saking BMKG maupun tiang Jepang maupun LIPI maupun ITB, bahwa mangke akan terjadi gempa megatrust yang itu dimungkinkan, Mbah. Jadi diprediksi bahwa gelombang tsunami akan terjadi setinggi 20 meter. Nah, kok mandan ngepasi niku lho, Mbah? Gini Mas, ya namanya pikiran manusia itu kan ada batasnya Mas. Ya, artinya
itu jauh sebelumnya, lebih dulu yang merakit ini, artinya yang menjadi kurungan, atau lebih dulu berdirinya BMKG, gitu loh. Ini secara singkat saja. Lalu saya mengatakan yang bahwasanya setiap zaman itu tentu ada, taruhlah kalau saya bilang utusan nanti itu ya, orang kepercayaan dari Tuhan. Kalau keyakinan saya seperti itu aja lah. Artinya orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk bisa menjadi kiblat bagi orang-orang lain. Atau dengan kata lain, cara anunya, dengan kata yang lebih lugasnya itu para utusan, itu loh. Artinya orang yang dipercaya untuk membenahi keadaan pada zaman itu, ya kalau istilah zaman runtuhnya Majapahit, ya orang yang ditokohkan itu ya para yang disebut Wali Songo, begitu loh. Itu kan termasuk orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengowahi keadaan, itu loh. Nah, sesuai dengan zamannya, artinya memang pada zaman itu kemungkinan ya banyak yang implon dengan tatanan Majapahit, dianggapnya menjadi pemimpin sebuah bangsa itu mudah, lalu akan diganti konsep, begitu loh. Konsep yang ibaratnya ya saya nggak bisa mengatakan lebih jauh, mungkin melalui anaknya Raden Patah, nanti kan ada ketersinggungan. Yang jelas setiap zaman itu pasti ada orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin, itu loh. Kalau sekarang ya ibaratnya kalau ulamanya tuh Kiai Haji Said Akil umpamanya, terus negaranya ya sekarang jelas Pak Jokowi, begitu loh. Lah ketika ini sedang memimpin, ya kepercayaan ini apakah tidak punya konsep yang tertentu? Lah, artinya saya mengatakan leluhur dulu tentunya sudah punya keyakinan, sudah punya ibaratnya iman yang menurutnya kayak Sabdo Palon ini dan para luhur Majapahit itu, makanya timbul empu dan sebagainya. Ini menurut saya adalah orang kepercayaan daripada Tuhan Yang Maha Esa untuk di bumi Jawa ini, Mas. Artinya kalau istilah ini dibantah dengan bahwasanya BMKG itu sudah meramalkan dan sebagainya, tapi hari dan waktunya itu kan tetap tidak bisa tepat banget kan, ya kan, seperti gempa megatrust dan sebagainya. Namun saya yakin kalau hal yang ibaratnya gaib itu akan bisa mengetahui secara persisnya pada hari apa, tanggal berapa dan sebagainya. Dan sekarang pun saya yakin ada orang yang setidaknya ada bisikan tertentu, walaupun biasanya itu bahasa Saloka, tapi hari, tanggal, dan terjadinya saya yakin ada. Tinggal bagaimana kita bisa merakit ke sana, bisa bertanya langsung, bahwasanya menyamakan ya. Ini kan ada bisikan, ada ilham, ya, taruhlah ada petunjuk, ada isaroh. Ini apabila yang saya maksud ada orang yang mencari ke sana, ke ranah sana, saya yakin itu akan bisa menghubung ke leluhur waktu dan harinya, artinya tepatnya itu akan bisa diberikan walaupun dengan saloka, Mas. Artinya saya mengatakan bahwasanya sepandai-pandai orang sekarang ya adalah lebih ngerti orang dulu. Sekali lagi saya mengatakan, sepandai-pandai orang sekarang lebih ngerti orang dulu. Mengerti apa? Esensi daripada kehidupan. Mengerti apa? Pandai tentang apa? Kalau pandai itu arahnya kan ke ilmu, Mas. Artinya saya mengatakan kelemahan ilmu, kalau bagi saya meyakini kalau ilmu itu geleme pinter moh bodoh, geleme sugih moh melarat. Tapi kalau pengertian ini ibaratnya untuk seksama. Artinya diarani pinter yang ngono, diarani bodoh yang ngono, gitu loh. Tidak memandang bahwasanya saya begini untuk bisa dikatakan orang yang berilmu, gitu kan, beda. Artinya leluhur kita adalah yang muklis, yang setulus-tulusnya lah, maksud saya, yang setulus-tulusnya bahwasanya merakit seperti ini kayak Warsontani itu untuk mengkurungan. Siapa yang membayar? Ya, siapa yang mau ketempatan seperti itu? Siapa yang mau ketempatan leluhur? Artinya di situ jelas terilhami, lalu cara hidupnya jelas beda dengan alam pikir. Kalau alam pikir murni itu kan ya untuk apa hidup susah-susah. Tapi kenapa ketika kita
merakit ke arah yang bil goib, malah kita disuruh puasa gitu kan. Puasa ini kan diantara hal yang semestinya tidak dilakukan menurut alam pikir. Kalau nggak makan ya lapar lah, kalau nggak makan ya matilah. Tapi ketika kita berhubung dengan yang gaib, mengapa diwajibkan untuk puasa? Ini salah satu contoh begitu loh. Salah satu contoh bahwasanya memang hal yang demikian tidak mungkin akan ketemu apabila diukur ya dengan logika saja. Intinya Sabdo Palonagijani dalam tahapan yang huruf to ini adalah air laut yang naik ke daratan lalu akan membuat gemetar hati semua orang. Terima kasih.